Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najuri Fani dari program studi ekonomi syariah dengan NIM 230401-015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Poin pertama ada penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Penyebab deforestasi sangat kompleks dan beragam. Faktor utama berasal dari konversi lahan hutan menjadi area pertanian dan perkebunan skala besar, terutama kelapa sawit, karet, dan kedelai. Selain itu, kegiatan pembalakan liar, illegal logging, pertambangan terbuka, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pemukiman juga mempercepat hilangnya tutupan hutan. Di sisi lain, degradasi hutan sering disebabkan oleh praktik penebangan selektif, kebakaran hutan berulang, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya non-kayu seperti rotan atau damar. Menurut World Resource Institute tahun 2022, sekitar 30% degradasi hutan global terjadi di wilayah tropis Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo, termasuk 3 negara dengan tingkat kehilangan hutan terbesar di dunia. Faktor ekonomi seperti permintaan global terhadap minyak sawit dan daging sapi turut memperparah tekanan terhadap ekosistem hutan. Selain faktor ekonomi, aspek sosial dan politik juga memainkan peran besar. Ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya tata kelola hutan, serta korupsi dalam pemberian izin usaha lemahnya tata kelola kehutanan serta korupsi dalam pemberian izin usaha menyebabkan banyak kawasan hutan dieksploitasi tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat yang bergantung pada hutan justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil dan eksploitasi oleh korporasi besar. Yang kedua ada dampak ekologis dan sosial. Kerusakan hutan memiliki dampak yang luas dan berlapis. Secara ekologis, hilangnya hutan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Spesies-spesies endemik kehilangan habitatnya yang mengakibatkan kepunahan massal. Dari sisi sosial, masyarakat adat dan komunitas lokal mengalami kehilangan sumber mata pencaharian, identitas budaya, dan kearifan lokal. Ketika hutan hilang, sumber air menjadi langka, tanah kehilangan kesuburannya, dan bencana ekologis seperti banjir serta tanah longsor meningkat. Fenomena ini menciptakan lingkaran kemiskinan baru karena masyarakat sekitar hutan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menopang kehidupan mereka. Selanjutnya ada upaya dan solusi global. Upaya untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik tingkat nasional maupun internasional. Salah satu program paling dikenal adalah REDD atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC tahun 2011. Program ini memberikan insentif finansial bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi deforestasi dengan cara menjaga tutupan hutan dan meningkatkan pengelolaan keberlanjutan. Tingkat global diperlukan komitmen kolektif untuk menekan konsumsi produk-produk yang berasal dari deforestasi, seperti minyak sawit dan daging sapi. Transparansi rantai pasok dan sertifikasi berkelanjutan seperti Forest Stewardship Council menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem produksi yang lemah. Kesimpulannya adalah deforestasi dan degradasi hutan merupakan masalah lingkungan global yang tidak dapat diabaikan. Penyebabnya melibatkan interaksi antar faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan, sementara dampak menyentuh berbagai aspek kehidupan mulai dari ekologi, ekonomi, hingga sosial budaya. Jika tidak segera dikendalikan, laju deforestasi akan memperparah perubahan iklim, meningkatkan risiko bencana alam, serta mengancam keberlangsungan generasi mendatang. Untuk itu, diperlukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, serta keterlibatan aktif seluruh pihak pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam menjaga hutan sebagai warisan bersama umat manusia. Hutan bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga sistem penyangga kehidupan yang harus dilindungi demi keseimbangan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.